Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Firmansyah dari kelas PPLGC. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dampak negatif dan positif penduduk Jepang di Indonesia. Masa penduduk Jepang yang berlangsung sejak 1942 hingga 1945 membawa sejumlah dampak bagi Indonesia. Rakyat Indonesia menanggung penderitaan selama masa penjajahan. Jepang harus menjalani rosuha atau kerja paksa serta dilanda kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, masih banyak dampak negatif penduduk Jepang di Indonesia. Meski demikian, tidak dimungkiri bahwa ada juga dampak positif dari penduduk Jepang di Indonesia. Berikut ini positif dan negatif penduduk Jepang diperbolehkan bahasa Indonesia selama penjajahan Indonesia. Jepang melarang penggunaan bangsa Indonesia, bahasa Belanda atau segala hal yang menghimbau Belanda. Alasannya, Jepang mendalih ingin menghapus Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bangsa Indonesia resmi menjadi bangsa nasional yang digunakan di berbagai daerah. Diterapkan jenjang sekolah penduduk Jepang juga memberi dampak positif bagi Indonesia di bidang pendidikan. Jepang menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya diterapkan Belanda. Kemudian Jepang menerapkan sekolah dengan 12 tingkatan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Jenjang sekolah bentuk Jepang itu terdiri dari sekolah 6 tahun, sekolah menengah pertama tahun dan sekolah menengah atas 3 tahun. Latihan militer. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan Indonesia penduduk Jepang adalah diberikannya latihan militer. Jepang memberi latihan militer untuk rakyat Indonesia serta membentuk organisasi militer dan semi militer. Semua dilakukan Jepang dengan harapan mendapatkan tambahan sewaktu-waktu menghadapi seribuan sekutu. Meski begitu, latihan militer tersebut cukup menguntungkan Indonesia karena menjadi dapat bekal kala menghadapi serangan tentara sekutu pada masa agresi militer atau perang pasca kemerdekaan. Selain itu, organisasi militer bentuk Jepang PETA Pembela Tanah Air juga menjadi cikal bakal berdirinya TNI, dibentuk sentra masyarakat hingga tingkat paling bawah Jepang, membentuk sistem sosial bernama Tonirigumi yang meliputi 10 keluarga dalam suatu pemukiman. Dalam satu pedesaan atau perkampungan akan ada beberapa tonarigumi. Sistem ini sebenarnya digunakan Jepang mengawasi DNA, memata-matai aktivitas politik rakyat Indonesia. Meski demikian, sistem tonarigumi pada akhirnya tetap berguna dalam mengatur sastra masyarakat Indonesia. Hingga tingkat paling bawah, sistem tonarigumi masih diterapkan di Indonesia hingga kini, yang kita kenal dengan hukum istilah rukun tetangga RT. Didirikan Kumiai untuk mengeruk hasil di Indonesia. Jepang membentuk Kumiai dengan dalih sebagai organisasi yang berguna dalam
berguna dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Cukup sekian presentasi dari saya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.